Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ICD-9-CM. Apa sih itu ICD-9-CM? Yaitu International Classification of Disease Name Revision Clinical Modification. Nah, di sini tentang ICD-9-CM ini adalah berisi mengenai tentang tindakan maupun terapi medis. Di sini latar belakang dari International Classification of Disease ICD-9-CM ini yang berbasis oleh WHO itu adalah buku yang berisi kode serta klasifikasi tindakan maupun prosedur di rumah sakit dalam bentuk angka. Jadi berbeda dengan ICD-10 yang ada alfabet, di sini hanya berbentuk angka. Kodenya hanya berbentuk angka. Tujuan dari ICD-9-CM yaitu untuk laporan, pengumpulan, dan perbandingan data pelayanan kesehatan, khususnya di bidang tindakan. Nah, kegunaannya juga ada 5. Yang pertama, membantu dalam evaluasi kepantasan dan ketepatan waktu pelayanan medis. Yang kedua, perencanaan sistem pemberian layanan kesehatan. Penentuan pola-pola pelayanan kesehatan di antara para penyedia layanan kesehatan. Analisa pembayaran layanan kesehatan, pelaksanaan riset epidemiologis. Nah, bagian dari ICD-9-CM itu ada tabularis dan indeks prosedur. Di sini tidak ada pembagian section maupun pembagian volume. Apa sih tabularis? Itu adalah berisi penjelasan dan daftar tindakan. Sedangkan indeks prosedur itu berisi alfabet. Tanda baca di ICD-9 ini yang pertama itu ada break. Nah, itu digunakan dalam daftar tabular untuk menyertakan sinonim atau persamaan kata alternatif atau frase yang jelas. Jadi apabila contoh teman-teman mencari ronsen toraks itu nggak ada ronsen, nah nanti bisa di sinonimnya apa persamaan. Parentesis ini digunakan dalam daftar indeks dan tabular untuk menyertakan kata tambahan. Sedangkan kolon ini untuk digunakan dalam daftar tabular setelah istilah lengkap yang membutuhkan satu atau lebih dari pengubah mengikuti kolon untuk membuatnya dialihkan ke kategori tertentu. Ada include itu termasuk di mana kode yang termasuk di dalamnya itu nanti ada kode include-nya, sedangkan exclude itu tidak termasuk. Ada juga NEC not else classifiable dan NOS not otherwise specified. Nah, ini sama seperti di bedanya di ICD-9-CM ini tidak terdapat DJ dan asterisk. Jadi lebih gampang ya untuk memahami. C dan C also juga masih digunakan. Misal teman-teman kayak tadi mencari ronsen kok nggak ada, nanti ada C mana? C radiologi. Oh, di radiologi nanti di C lagi C radiografi seperti itu. Nah, di terminologi yang sering digunakan itu yang pertama ada repair, itu perbaikan. Misal ada repair of a bone, berarti perbaikan bone. Ada puncture, puntur, ini penusukan untuk mengambil cairan. Nah, ini biasanya kalau ada paru-paru basah ya, itu biasanya dilakukan pengambilan cairan di paru-paru. Removal ini pengangkatan atau pemindahan, transplantasi ini penggantian bagian organ tubuh yang rusak dengan organ yang baru. Ada biopsi, ini paling sering keluar, ini pengambilan jaringan tubuh. Bukan pengambilan tubuh, tapi hanya jaringannya. Misal biopsi of bone femur seperti itu. Bukan diambil tulang pahanya, tidak. Tapi jaringan sebagian kecil, hanya kecil sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Extraction ini pencabutan. Misal ada pencabutan gigi, berarti extraction. Gigi itu apa? Tooth. Nah, berarti extraction of tooth seperti itu. Ada juga tomy, ini incision atau incision ini memotong. Ada ectomy atau excision or surgical remove, ini operasi pembuangan. Ada peksi, operasi fiksasi atau biasanya untuk tulang seperti itu ya. Terus terapi ini perbaikan dengan penjahitan atau surgical repair. Ada plasti, ini perbaikan dengan operasi plastik. Ada graft, ini menanam atau mencangkok jaringan, dan juga ada oskop, itu melihat
alat untuk melihat atau di sini latar belakang dari International Classification of Disease ICD-9-CM ini yang berbasis oleh WHO itu adalah buku yang berisi kode serta klasifikasi tindakan maupun prosedur di rumah sakit dalam bentuk angka. Jadi berbeda dengan ICD-10 yang ada alfabet, di sini hanya berbentuk angka. Kodenya hanya berbentuk angka. Ada 42-54 ini digestive system, berarti berkaitan dengan sistem pencernaan. 55-59 ini urinary system, sistem perkemihan. 60-64 ini adalah sistem male genital organ, berarti sistem sistem alat vital laki-laki, sistem vital laki-laki. 65-71 ini sistem vital perempuan. 72-75 ini berkaitan dengan obstetric prosedur. Nah, ini berarti kayak kehamilan nanti ada di 72-75. 76-84 ini musculoskeletal system. Berarti kode-kode yang berkaitan dengan musculoskeletal system itu nanti berada di kode antara 76-84. Beda dengan ICD-10 itu disimbolkan dengan awalan alfabetik, di sini langsung disimbolkan dengan numerik. Jadi misal kalau muskulus itu kan M00 sampai M99. Kalau di ICD-9 76 sampai 86. Entah itu 76.01, 76.02 itu nanti berkaitan dengan muskulus. Selanjutnya 85 sampai 86 ini integumentary system, 87 sampai 99 ini berkaitan dengan diagnosa dan prosedur. Pengertian operasi dan prosedur non-operasi. Kalau prosedur operasi itu sebagai terapi atau prosedur diagnosis utama yang meliputi penggunaan instrumen, ada alat atau manipulasi bagian tubuh. Nah, prinsip operasi ini digambarkan untuk menunjukkan kondisi yang dipilih sebagai diagnosa utama. Sedangkan untuk prosedur non-operasi ini biasanya penyelidikan atau terapi yang tidak melibatkan operasi seperti radiologi, laborat, terus psikologi kayak gitu, dan prosedur lain nebulizer kayak gitu masuk di terapi oksigenisasi. Kode prosedur ICD-9-CM itu terdiri dengan 3, 4, atau 5 angka. Kode dengan 3 digit termasuk dalam ICD-9-CM sebagai judul dari kategori yang dapat dibagi lagi dengan menggunakan karakter keempat atau kelima yang memberikan detail yang lebih spesifik. Sebuah kode 3 digit akan digunakan hanya jika tidak dibagi lebih rinci, di mana subkategori keempat dan subklasifikasi kelima itu tidak yang disediakan, mereka harus ditempatkan. Kode tidak benar jika belum dikodekan dengan jumlah penuh digit diperlukan untuk kode tersebut. Jadi kalau belum tepat ketika teman-teman mencari kode kok masih ada yang belum terjawab, nah itu berarti belum spesifik. Kode prosedur ICD-9-CM dengan 2 digit termasuk dalam ICD-9-CM dengan judul dari kategori kode yang dapat dibagi lagi dengan menggunakan karakter 3, 4, ataupun 5 yang lebih. Dalam menetapkan kode yang benar itu yang pertama, cari istilah utama dalam indeks abjad dan tinjau setiap istilah sub jika ada indikasi. Cari kode numerik dalam daftar tabel. Perhatikan setiap konvensi, catatan kaki, referensi silang, dan setiap petunjuk lainnya. Tinjau semua catatan instruksional yang berhubungan dengan kode seperti 4 and 5 digit recruitment, berarti dibutuhkan 4 atau 5 digit tambahan. Code also, kode juga. Include, exclude, notes, use additional code, or code first underlying code condition. Nah, di sini contoh itu ada soalnya excision of lesion or tissue of cerebral meninges. Excision berarti pengambilan, lesion berarti lesi, or tissue, lesion or tissue jaringan lunak of cerebral meninges pada lapisan pelindung otak. Berarti kita cari dulu mana silitemnya. Berarti excision jelas
pengambilan, pengangkatan itu. Excision lesion, nah lesion or tissue, berarti lesi dengan tisu itu sama-sama lunak, makanya dinamakan tisu ya, itu karena lunak. Lesion abis itu cari di cerebral, cari cerebral, otak, habis itu meninges. Kalau misal tanpa disebutkan meninges, itu berarti kodenya cuma sampai cerebral, yang NEC ini 01.59. Tapi kalau sampai meninges berarti 01.51. Nah, ini cara mencarinya seperti ini. Habis itu rujuk di tabularis 01.51 apa bunyinya. Nah, itu nanti teman-teman samakan sudah sesuai apa belum, ada karakter tambahan apa tidak, seperti itu. 42 sampai 54 ini digestive system, berarti berkaitan dengan sistem pencernaan. 55 sampai 59 ini urinary system, sistem perkemihan. 60 sampai 64 ini adalah sistem male genital organ, berarti sistem sistem alat vital laki-laki, sistem vital laki-laki. 65 sampai 71 ini sistem vital perempuan. 72 sampai 75 ini berkaitan dengan obstetric procedure. Nah, ini berarti kayak kehamilan nanti ada di 72 sampai 75. 76 sampai 84 ini musculoskeletal system. Berarti kode-kode yang berkaitan dengan musculoskeletal system itu nanti berada di kode antara 76 sampai 84. Beda dengan ICD-10 itu disimbolkan dengan awalan alfabetik, di sini langsung disimbolkan dengan numerik. Jadi misal kalau muskulus itu kan M00 sampai M99. Kalau di ICD-9 76 sampai 86. Entah itu 76.01, 76.02 itu nanti berkaitan dengan muskulus. Selanjutnya 85 sampai 86 ini integumentary system. Nah, di sini ada latihan, ada appendektomi, biopsi bibir, transplantasi kulit, tonsilektomi, kayak gitu. Cuci darah, HD itu apa? Hemodialisis. USG, ultrasonografi. Cabut gigi, tadi cabut itu apa? Extraction gigi, tuh berarti extraction of, tuh persalinan spontan. Persalinan tuh nanti apa bahasa medisnya kayak gitu. Kalau di ICD persalinan itu delivery. Kalau di dunia kita delivery itu pengantaran ya, beda. Kalau di ICD itu nanti persalinan teman-teman carinya di delivery kayak gitu. Terus ini ada radiologi tulang kayak gitu. Teman-teman cari di mana? Radiologinya kah di ronsen atau di radiografinya. Nah, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan, dan selalu tidak lupa saya sampaikan bahwasannya dalam belajar itu bukan untuk mencari kepintaran, melainkan untuk kehidupan. Bagaimana kok dimasukkan kehidupan? Karena banyak orang yang pintar tapi tidak merasa hidup. Bagaimana sih kalau nggak merasa hidup? Mungkin waktunya hanya habis dipakai untuk menuntut ilmu tanpa harus memberikan manfaat. Jadi ketika teman-teman belajar, teman-teman sebisa mungkin juga memberikan manfaat, entah itu pada orang tua, pada rekan kerja kelak, ataupun pada teman. Sekian, apabila ada salah kata dari saya, mohon saya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tugas di sini saya akan beri tugas individu, di mana untuk NIM genap itu tugasnya mencari dua tindakan yang berupa singkatan. Jadi misal si A NIM-nya genap, berarti itu hanya mencari dua tindakan saja yang berupa singkatan. Sedangkan untuk yang NIM-nya ganjil itu mencari dua penyakit yang berupa singkatan. Contoh tindakan yang berupa singkatan apa? ECG, kayak gitu kan singkatan. Terus CPAP, CPAP itu juga singkatan. Nah, ini tiap anak nanti tidak boleh sama seperti itu. Jadi untuk yang NIM genap itu dua tindakan singkatan, sedangkan NIM ganjil itu dua penyakit berupa singkatan. Nah, nanti setelah itu teman-teman kumpulkan ke PJ.
Nah, setelah dikumpulkan di PJ, tugas dari penanggung jawab nanti mencatat yang sudah mengumpulkan siapa saja. Habis itu dijadikan satu halaman saja, dijadikan satu word saja. Diberi judul, tugas, terus tindakan, habis itu singkatan, baru nama kelas. Yang penyakit nanti juga sama, tugas, singkatan, nama penyakit, terus kelas. Nah, nanti PJ memberikan kepada dituliskan di dalam tugas itu yang sudah mengumpulkan. Jadi dituliskan namanya di dalam tugas itu yang sudah mengumpulkan siapa. Seperti itu. Oke, terima kasih.